Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlia Kilmas, NIM 220401010004. Saya dari program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulasan buku dan karya ilmiah saya dengan berjudul untuk bukunya sendiri adalah SQL dan karya ilmiahnya adalah TSQL. Di mana presentasi ini dilakukan untuk lulus dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampunya sendiri yaitu Ibu Lia Dewita SSM HAM. Nah, untuk ulasan yang pertama itu adalah ulasan buku di mana judulnya adalah Structured Query Language yang di karya hasil karya dari Dr. Andus Joseph Teguh Santoso. Nah, di mana pada buku ini itu dirancang sebagai panduan komprehensif untuk memperkenalkan konsep dasar dan penerapan SQL, di mana di dalam buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan sangat cocok bagi pemula yang ingin belajar tentang SQL atau Structured Query Language ini. Nah, di dalam buku ini juga ada beberapa pendekatan yang sistematis dan struktur da- untuk membantu pembaca membangun fondasi yang kuat dan pemahaman dan penggunaan SQL di berbagai situasi yang praktis. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama ada pendekatan yang bertahap yang dimana di dalam buku ini menjelaskan secara langkah demi langkah yang bertahap untuk membantu pembaca dalam memahami konsep SQL yang secara sistematis. Yang kedua itu adalah contoh yang relevan, di mana di dalam buku ini banyak sekali contoh-contoh yang konkret yang diberikan dan juga relevan dengan situasi di dunia nyata. Yang ketiga itu adalah komprehensif, di mana ini mencakup berbagai topik penting dalam SQL, mulai dari pengenalan dasar hingga dengan query tingkat tinggi dan analisa data spesial dengan PostGIS. Yang keempat itu menggunakan PostgreSQL, di mana PostgreSQL ini adalah DBMS atau database yang paling populer. Yang kelima ada gaya bahasa yang mudah dipahami, di mana dalam buku ini ditulis dengan gaya yang mudah dimengerti sehingga cocok bagi pemula. Setelah kelebihannya, ada juga kekurangannya, di mana kekurangan yang pertama itu adalah kurang mendalam untuk profesional. Nah, di buku ini mungkin terasa kurang komprehensif bagi pembaca yang mencari referensi mendalam atau berencana menjadi administrator basis data. Karena di buku ini mempelajari dasar-dasar dan intermediate, sehingga kalau pembacanya udah lebih lagi ilmunya, buku ini kurang cocok karena buku ini cocok untuk pemula. Yang kedua, itu adalah bahasa yang terlalu teknis, di mana ada di beberapa bagian menggunakan terminologi teknis yang mungkin membingungkan bagi pemula tanpa penjelasan yang cukup. Yang ketiga, itu tidak banyak diskusi tentang optimasi, di mana dalam buku ini kekurangannya yaitu pembahasan tentang optimasi query dan performa SQL, yang mana ini adalah topik yang penting bagi penggunaan SQL dalam lingkungan produksi atau lingkungan eh, pada saat yang nyata seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah minim visualisasi. Ada di mungkin di buku ini perlu ditingkatkan lagi, di mana lebih banyak tabel atau diagram atau visualisasi data lainnya yang dapat membantu memperjelas konsep-konsep yang dijelaskan. Nah, untuk alasannya sendiri, kenapa saya memilih buku ini, yaitu karena uh, SQL itu keterampilan
yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi dan data. Nah, buku ini menawarkan panduan yang komprehensif dan mudah diikuti bagi pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar SQL. Selain itu juga di buku ini menggunakan PostgreSQL sebagai contoh DBMS untuk membuat buku ini relevan dan praktis bagi eh, pemula yang ingin mengaplikasikan. Jadi kita sudah belajar cara membuat query-nya dan implementasinya itu adalah di database PostgreSQL seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah ulasan artikel ilmiah yang dimana untuk tema sendiri atau judul sendiri adalah penggunaan transaksi SQL atau TSQL pada pengembangan aplikasi manajemen basis data berbasis website. Nah, sebelum masuk pada latar belakang, saya ingin membahas ringkasan dari isi dari artikel ilmiah ini, yang mana di artikel ini itu mengulas penggunaan TSQL dalam pengembangan aplikasi manajemen basis data berbasis website yang dirancang untuk membantu administrator basis data dalam mengelola basis data dan komponennya, di mana aplikasi yang dikembangkan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan TSQL yang diuji untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien dalam pengelolaan basis data. Nah, langsung kita masuk kepada latar belakangnya. Setelah kita membaca ringkasan yang tadi di latar belakang ini, yang dimana membahas artikel ini membahas tentang uh, bahasa pengelolaan basis data yang digunakan pada Microsoft SQL Server, yaitu TSQL. Nah, untuk artikel ini itu ditulis ada beberapa orang, yaitu adalah yang pertama Dwi Puspitasari, ada Yan Watekuis, dan Rosa Andri, yang mana semuanya ini berasal dari Politeknik Negeri Malang. Dan untuk artikel ini dipubliskan dalam jurnal ilmiah yang volume 6 nomor 2 pada bulan Desember tahun 2017. Untuk kelebihan kelebihan dalam artikel ilmiah ini, yaitu yang pertama adalah relevansi dan aktualitas, di mana topik yang dibahas ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini, di mana pengembangan basis data terutama bagi pengguna Microsoft SQL Server. Yang kedua yaitu adalah struktur dan sistematis, di mana eh, dalam artikel ini memiliki struktur yang teratur dan mudah diikuti, mulai dari pendahuluan, tinjau pustaka, metodologi, hasil, hingga kesimpulan. Yang ketiga itu adalah penjelasan yang mendalam, di mana dalam artikel ini penulisnya memberikan penjelasan rinci mengenai berbagai perintah TSQL, yang mana di dalamnya adalah DML, DDL, dan DCL, dan elemen-elemen penting lainnya, yang mana ini memberikan pemahaman yang baik tentang penggunaan TSQL. Yang keempat adalah aplikasi praktis yang jelas. Nah, di dalam artikel ini menjelaskan teori, tidak hanya tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga menunjukkan aplikasi dari TSQL ini dalam mengembangkan aplikasi eh, manajemen basis data berbasis website, di mana ini sangat berguna bagi praktisi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu adalah studi kasus yang terbatas. Sayangnya di artikel ini hanya menyajikan satu studi kasus, di mana eh, menambah perlunya menambah variasi studi kasus yang dapat memperkaya konten dan memberikan pemahaman yang lebih luas. Yang kedua yaitu adalah referensi yang terbatas, di mana eh, penggunaan referensi
yang lebih banyak, terutama dari jurnal internasional dan terkini, akan meningkatkan kualitas serta kredibilitas pada suatu artikel. Yang ketiga yaitu adalah kekurangannya visualisasi data, di mana artikel ini minim dalam penggunaan tabel, diagram, atau visualisasi lainnya yang dapat membantu memperjelas hasil dari penelitian uh, artikel ilmiah itu sendiri. Gitu. Nah, untuk alasan kenapa saya memilih artikel ini, yaitu karena topiknya yang relevan bagi pengelola basis data dan juga teknologi informasi. Lagi-lagi ini tidak jauh dari eh, buku yang tadi gitu loh. Dimana di dalam bidang IT ini sangat penting dalam pengembangan teknologi dan Transact SQL atau TSQL ini adalah salah satu bahasa yang banyak digunakan oleh profesional IT untuk mengelola dan manipulasi data dalam sistem basis data relasional, di mana eh, memahami kelebihan dan kekurangan dari TSQL ini serta aplikasinya dalam pengembangan perangkat lunak basis data sangat penting untuk pengembangan karir di bidang IT. Selanjutnya yaitu adalah masuk ke kesimpulan kesimpulan dari saya dari buku maupun artikel ilmiah ini, di mana uh, di kedua dari teori ini itu saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengolahan basis data menggunakan SQL dan TSQL, di mana di buku ini juga memberikan fondasi yang kuat dalam konsep dasar SQL dan penggunanya dalam berbagai konteks. Sementara artikel ini menawarkan wawasan praktis tentang implementasi dari TSQL dalam pengembangan aplikasi basis data berbasis web. Nah, keduanya ini sangat bermanfaat bagi pemula yang ingin memulai karir di bidang pengolahan basis data, serta para profesional yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang penggunaan SQL dan juga TSQL dalam aplikasi yang nyata. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.